jumlah pantarlih kita yang saat ini melakukan proses pencocokan dan penelitian data pemilih coklat juga sejumlah TPS ada 2.533. Wah, banyak banget ya ini. Dan ini di Cemani juga pasti teman-teman pantarlih sudah muter juga Pak? Sudah, kemarin malah saya yang pertama dicoklit tuh sama pantarlihnya. Jika Anda itu memberikan data yang tidak sesuai, itu juga akan menghambat daripada proses pemilihan umum ya, karena berarti data yang dicoklit, dicocokkan dan diteliti itu jadi tidak valid. Jadi saya minta kepada masyarakat untuk menerima petugas pantarlih yang nanti hadir, dia sudah pakai seragam komplit ya itu, pakai topi, pakai seragam, jadi dia sudah pakai seragam ID. Ya, jadi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini ada seorang tamu yang istimewa dari KPU Kabupaten Sukoharjo. Nanti biar Ibu ini nanti melakukan perkenalan sendiri. Yang jelas siang hari ini kita akan mengupas tentang persiapan pemilu di tahun 2024 yang nanti banyak tahapan-tahapan hingga sosialisasi apa aja yang nanti harus disampaikan kepada masyarakat agar partisipasi pemilih itu bisa meningkat. Karena menurut catatan kemungkinan partisipasi pemilih di tahun-tahun sebelumnya itu mungkin hampir 70%, tapi dengan KPU yang sekarang yang baru mungkin nanti dengan sosialisasi yang disampaikan ke masyarakat akan diharapkan akan meningkat jumlah partisipasi pemilih di pemilu tahun 2024. Oke, tahun 2024 adalah tahun politik dan kita semua mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu untuk mensukseskan daripada program pemerintah dalam pelaksanaan pemilu yang akan memilih presiden, kemudian calon legislatif, kemudian ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pilkada yang lain yang nanti mungkin bisa diuraikan tahapannya. Baik, kita menuju pada perkenalan. Selamat siang Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kabarnya gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah, sehat Pak. Banyak kegiatan ya ini ya? Jangan Pak. Di tengah-tengah kesibukannya ini bisa hadir di studio digital pemerintah Desa Cemani, dan khususnya pada siang hari ini sangat istimewa. Kami mohon berkenan pada Ibu untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukoharjo tentang tahapan pemilih yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti. Silakan Bu. Matur nuwun Pak Adi. Wah ini selamat Pak Nggih. Studionya keren, studio podcast Desa Cemani. Podcast ya. Sederek-sederek warga Sukoharjo, terutama warga Desa Cemani. Ini kami sangat berbahagia sekali Pak Adi karena diberikan kesempatan untuk hadir di acara podcast Desa Cemani. Desa Cemani ya. Saya Suci Pak, Suci Yandayani. Kebetulan saya di KPU ini sebagai Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Iya Pak, jadi ini lumayan sibuk ini Pak kami. Ya. Semua tahapannya kelihatan sudah mulai berjalan ya. Kemarin di seluruh desa, termasuk di Cemani yang saya lihat sudah mulai pendataan coklit, kemudian sudah sampai pada pantarlih yang dia langsung terjun ke masyarakat, dan mungkin tahapannya kan masih panjang ya itu. Ibu bisa diceritakan ya, di tahun 2024 nanti itu kan beberapa tahapan pemilu itu akan dilaksanakan di seluruh Indonesia ya secara nasional. Nah, kemudian kita ingin tahu supaya masyarakat nanti lebih tertarik gitu untuk dia melakukan suatu pemilihan atau datang ke TPS supaya melakukan suatu pilihan-pilihan dalam menentukan wakil rakyat ataupun pimpinan ya. Kira-kira apa saja yang akan dipilih di pemilu tahun 2024 nanti? Kira-kira. Ya, sebelumnya
kami sampaikan Pak Adi nggih. Jadi untuk tahun 2024 kebetulan ini baru pertama kalinya seluruh bangsa Indonesia akan melakukan pemilu serentak dan pemilihan serentak. Jadi pemilu serentak ini seluruh Indonesia ada 5 jenis pemilihan, yaitu untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian memilih anggota DPR RI, anggota DPR provinsi, DPR kabupaten kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini di pemilu serentak yang harinya Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, tadi saya sampaikan ada pemilu dan pemilihan serentak. Pemilihan ini pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kebetulan tahunnya sama Pak Adi. Tahunnya sama ya? Di tahun 2024. Ada pilkada itu ya? Pilkadanya tapi nanti di bulan November. Oh gitu. Jadi pemilu di 14 Februari, kemudian nanti pilkadanya di bulan November, tahunnya sama 2024. Nanti kita akan bersama-sama secara serentak untuk memilih gubernur, wakil gubernur, dan kalau di Sukoharjo bupati dan wakil bupati. Jadi nanti sama Pak. Kalau dulu kan kemarin terakhir di Jawa Tengah pilihan gubernur 2018, pilihan bupati kemarin di 9 Desember 2020 pas pandemi ya Pak. Nah ini nanti untuk bulan November 2024 berbarengan Pak. Berbarengan ya. Jadi ada dua jenis. Pada tahun itu juga ya. Sami bulannya November. Bulannya November berarti untuk pilkada bupati dan gubernur itu ya. Ya, bupati dan gubernur sareng. Sareng ya. Baru pertama kali ini serentak seluruh Indonesia. Tapi panitianya tetap sama ya. KPU-nya tetap sama ya. KPU-nya sama. Ya. Dan untuk teman-teman ad hoc PPK PPS kemungkinan nanti akan ada tambahan atau diperpanjang atau melalui proses evaluasi diperpanjang atau mungkin nanti kita dengan seleksi ulang. Regulasinya mengatur seperti itu. Begitu. Untuk tahun ini Bu, apakah jumlah anggota KPU itu masih tetap sama dengan yang dulu? Kalau jumlahnya masih sama Pak. Masih sama ya. Mungkin personalnya ada yang berubah. Kalau sesuai dengan regulasi, sesuai dengan regulasi sekarang ini, Pak J, nanti untuk bulan Oktober kan ada seleksi karena masa jabatannya kan selesai yang periode 2018 sampai 2023. Nah nanti 5 tahun ya? Iya 5 tahun Pak J. Jadi mungkin bisa juga personilnya ada yang berubah begitu. Jadi di tahun 2024 nanti akan dimulai pemilu presiden, 5 jenis seluruh pemilihan calon legislatif ya, mulai dari DPR tingkat RI, pusat, DPR RI, kemudian DPR provinsi, kemudian DPD, betul DPD, ya, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah, kemudian DPRD, Kabupaten Kota. Ya. Ada 5 jenis pemilihan. Dan ini sama dengan pemilu 2019 kemarin Pak. Sama, ya. Ada 5 jenis pemilu, ada 5 jenis pemilihan di pemilu 2024 nanti. Ya. Sukseskan, jangan lupa ya. Kita harus, sebagai bangsa Indonesia harus terus semangat untuk melakukan suatu program pemerintah khususnya pemilu ini untuk memilih calon pemimpin kita. Oke, Ibu, ini kalau boleh tahu ya, di Kabupaten Sukoharjo itu ada berapa TPS ya kira-kira? Untuk pemilu tahun 2024 kita ada 2.533. 2.533. Iya. TPS sekabupaten Sukoharjo. Ya Pak. Iya. 2.533 yang tersebar di 167 desa kelurahan. 167 desa kelurahan. Ada 2533 dan jumlah pantarlih kita yang saat ini melakukan proses pencocokan dan penelitian data pemilih coklat juga sejumlah TPS ada 2.533. Banyak banget ya ini. Ya. Dan ini di Cemani juga pasti teman-teman pantarlih sudah muter juga Pak. Sudah, kemarin malah saya yang pertama dicoklit tuh sama pantarlihnya. Jadi ini pesan ke masyarakat ya. Jadi ini pantarlih itu sudah memulai bekerja untuk datang ke rumah-rumah ya. Sejak tanggal 12 kemarin Pak. Tanggal 12 kemarin. Jadi saya minta kepada masyarakat untuk menerima petugas pantarlih yang nanti hadir. Dia sudah pakai seragam komplit ya itu, pakai topi, pakai seragam. Jadi dia sudah pakai seragam ID. Ya, jadi ini sah. Jadi jangan ditolak. Kalau menolak itu berarti Anda telah melakukan suatu menghina itu. Ya, menghambat proses pemilu. Maaf ya. Ya. Jumlah pemilih di Kabupaten Sukoharjo ada berapa Bu? Untuk data pemilih ini ya Pak, potensi untuk pemilu 2024 ada 689.001 pemilih.
Nah, ini tersebar 489 689 689 001 pemilih. Oh iya iya. Nggih, ribu nggih Pak nggih. Ribu. Ya, jadi 689.001 ya, pemilih. Nah, ini tersebar di 167 desa kelurahan di Kabupaten Sukoharjo. Makanya teman-teman kami ada 2.533 pantarlih yang ini saat ini sampai nanti tanggal 14 Maret ini sowan ke rumah panjenengan dari rumah ke rumah untuk mencocokkan data pemilih. Jadi tadi Pak Adi ngendika untuk diterima dengan baik ya Pak, memberikan informasi yang karena itu suatu tugas. Tugas. Terus pemilih itu ada pemilih awal mungkin ya Bu. Di tahun lalu mungkin belum milih pemilu yang lalu, tapi sekarang dia sudah mulai memilih. Itu kira-kira apakah ada suatu trek-trek khusus untuk menggali mereka supaya menimbulkan semangat untuk datang ke TPS. Untuk pemilih, terutama pemilih pemula. Pemilih pemula, iya. Pak. Jadi kami sebenarnya sudah melakukan proses untuk pendidikan pemilih, ketika tidak ada tahapan pemilu pun kita juga sudah melakukan dan selalu melakukan pendidikan pemilih. Bahkan kami tidak hanya untuk pemilih potensial yang calon pemilih pemula, teman-teman atau adik-adik kami yang di SMA, tapi kita juga melakukan pendidikan pemilih untuk teman-teman SMP, SD, dan TK. Kenapa ini menjadi penting, Pak? Karena bagi kami pemahaman demokrasi ini sejak awal akan lebih baik disampaikan kepada semua masyarakat, terutama di Sukoharjo. Khusus untuk calon pemilih pemula yang anak-anak SMA ini, memang kami melakukan sosialisasi juga secara rutin. Tidak hanya lewat secara langsung kami datang memberikan, misalnya sebagai pembina upacara Pak, itu salah satu cara kami. Kami juga sosialisasi dan edukasi melalui kita manfaatkan media sosial kami, baik di Facebook, YouTube, IG. Kita manfaatkan untuk bisa memaksimalkan memberikan informasi kepada teman-teman calon pemilih pemula. Dan nyasar sampai di edukasi untuk pendidikan untuk pendidikan pemula itu, pengetahuan itu nyasar sampai di sekolah apa enggak? Iya, kami sampai ke sekolah-sekolah. Ya. Jadi misalnya tadi kami juga diberikan kesempatan untuk mengisi sebagai pembina upacara, Pak. Itu kan salah satu cara kami untuk menyampaikan informasi, untuk mengajak calon pemilih pemula ini untuk tahu haknya, untuk hak dan kewajibannya dalam pemilu nanti, untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab. Dan edukasi kami juga sebenarnya kita mengajak teman-teman pemula ini juga dengan sesuai dengan segmen Pak. Misalnya untuk pemilih yang masih remaja, kita juga maksimalkan kalau kita ada kegiatan lomba-lomba itu yang sekiranya membuat mereka tertarik. Misalnya vlog atau mungkin lomba-lomba untuk karikatur itu Pak, bikin karikatur. Banyak cara Banyak cara, Jadi sebenarnya kita sesuaikan dengan segmen yang akan kita tuju. Kalau teman-teman calon pemilih pemula mungkin senangnya ngevlog, kita fasilitasi. Senangnya jadi calon YouTuber, kita ada lomba yang bisa mengakomodir kehobian mereka atau kesukaan mereka. Karena memang zaman kan sudah berubah ya. Angkatan kita, angkatan saya mungkin dengan ibu itu juga sudah berbeda jauh ya. Yang angkatan ibu sampai sekarang ini sudah zaman harus adaptasi dengan teknologi dan itu masyarakat sekarang khususnya yang milenial itu memang semua arahnya pada transformasi digitalisasi. Sudah polanya itu mindsetnya sudah begitu, sehingga kalau cara-cara KPU dengan adaptasi teknologi untuk menarik minat masyarakat pemula di dalam mereka supaya nanti semangat untuk memilih dalam pemilih itu, pasti trik yang bersifat digital itu sangat tepat lebih menyasar gitu. Kita sesuaikan segmennya biar mereka tertarik Pak. Dan itu keren itu Bu, keren. Mungkin setiap periode KPU itu juga mempunyai satu cara yang berubah sesuai dengan keadaan pada saat itu kan, mungkin seperti itu. Kalau untuk yang lansia itu dan penduduk yang umur dewasa mungkin tidak ada masalah rata-rata mereka sudah tahu bagaimana dia harus menggunakan hak pilihnya gitu. Apakah itu juga ada sosialisasi pada lansia dan yang dewasa tadi? Pasti karena tadi saya sampaikan bahwa kita memberikan sosialisasi dan edukasi ini sesuai dengan segmen pemilih. Kalau untuk pemilih pemula seperti tadi kita sesuaikan mungkin dengan lomba-lomba. Kemudian untuk yang lansia, kami juga salah satu yang kita lakukan,
kita selain mengumpulkan mereka, misalnya kita juga ikut pertemuan untuk menyampaikan informasi, kami juga sosialisasi langsung di pasar-pasar Pak misalnya. Jadi kami beberapa kali ke pasar tradisional karena di sana di pasar ini kan tempat berkumpulnya kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu juga ada yang sepuh dan berbagai usia, mereka berkumpul di sana untuk melakukan aktivitas berdagang jual beli. Nah, di sana kita menyampaikan informasi itu, kita berikan sosialisasi terkait dengan pemilu, terkait bagaimana mekanisme mereka menggunakan hak pilihnya biar sah begitu. Kemudian bagaimana mereka nanti bisa memilih dengan lebih tepat, dengan bertanggung jawab, tidak hanya ikut-ikutan. Ya, intinya kita sesuaikan dengan segmen pemilih, kita langsung hadir begitu. Jadi, kami biasa Pak ke pasar-pasar tradisional. Dan untuk menarik perhatian biasanya kami juga kita sesuaikan, misalnya pakai kostum yang wayang gitu. Tidak hanya seperti ini, tapi pakai yang menarik perhatian sehingga orang mau berkerumun. Kita datang ada perhatian, apa toh ini gitu. Oh, ternyata sosialisasi tentang pemilu Targetnya kira-kira berapa persen, Bu? Kalau kami Pak di pemilu 2019 kemarin kan kita juga melampaui target nasional. Kami ada partisipasi itu di 82,25%. 82,25%. Dan ini tertinggi dari 680. Iya, di ribu sekian 669 sekian kalau pemilu 2019 Pak. Jadi kan beda untuk data pemilihnya. Nah, kami tentunya salah satu yang kita harapkan kan juga ada peningkatan partisipasi dalam jumlah pemilih atau jumlah pemilih yang hadir ke TPS kuantitatifnya. Tapi kami juga berharap kualitas pemilih juga naik Pak. Di 2019 kita mencatat partisipasi itu tertinggi sepanjang pemilu di Sukoharjo Pak. Jadi fluktuatif pernah ada 6 sekian persen, 70 sekian persen. Kami yang kemarin 2019 itu tertinggi. Nah, kita harapkan targetnya kalau bisa seperti kemarin minimal di 2019 kemarin. Minimal 82%. Minimal. Kalau tidak ya melampaui target nasional 79% kalau itu Pak. Nasional itu 79% kemarin Sebetulnya sudah cukup baik, hampir 80 Hampir 80 dari 100% jumlah penduduk di Indonesia yang punya hak pilih itu kan mungkin tidak seluruh penduduk, tapi mungkin yang punya hak pilih dalam yang memenuhi persyaratan sebagai seorang pemilih. Dan kami harapkan memang tidak hanya Pak, kualitatifnya atau jumlah pemilih yang datang ke TPS, tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas pemilih. Mereka sadar bahwa memilih ini merupakan ikut menentukan nasib bangsa Indonesia. Mereka memilih secara bertanggung jawab. Mereka tidak hanya ikut-ikutan atau tidak hanya amit-amit Pak, jangan sampai karena dapat iming-iming. Makanya ini menjadi PR bersama Pak, tidak hanya kami. Dan itu KPU kadang sudah membudaya. Maka ada Panwas, ada ini kan komplit komponen-komponen ada pengawasan. Penyelenggara. Cuma memang kadang masyarakat itu yang namanya orang berkompetisi kadang-kadang jagonya itu pengen menang dengan cara nembak beli suara gitu. Selama tidak kelihatan, artinya Panwas tidak tahu mungkin tidak ada no problem tidak ada masalah. Tapi memang itu menjadi kayak budaya. Tapi kalau bisa saya minta pada masyarakat itu supaya berpikir cerdas untuk memilih seorang pemimpin yang akan menentukan nasib kita di masa yang akan datang kan gitu. Jangan sampai ikut-ikutan Pak. Jangan sampai ikut-ikutan atau hanya dipengaruhi. Bisa dikasih, kembalikan aja, tidak apa-apa. Berarti yang ngasih itu nanti akan dia akan minta jasa dari Anda sekalian Jadi apakah betul itu nanti bisa bertanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin apa tidak kita juga belum tahu. Tapi kita harus pilih pemimpin yang amanah dan kita pemilih cerdas harus bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk Sebagai pemilih cerdas harus juga melihat track record Pak. Track record pemimpin ini perlu kita melihat rekam jejaknya seperti apa. Kan jejaknya itu bisa dilihat dari mana dia sejarahnya dan seterusnya. Visi misi juga penting dilihat. Karena visi misi itu juga apa yang ada di dalam pikiran dia yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Itu apa? Nanti setelah jadi seperti apa ini memang seperti kita belum mengetahui apa yang akan dilakukan, tapi kalau tidak-tidaknya dia punya visi misi mestinya nanti bisa terukur nanti bisa ditagihkan. Jadi itulah pemilih yang cerdas Jadi jangan karena polket artinya polseket
Anda terima kemudian memilih pemimpin yang salah. Nah, apalagi ada masyarakat yang begini, Bu. Dia tidak sebelumnya punya hak pilih tapi dia tidak memilih, tidak datang ke TPS. Tidak menggunakan hak pilihnya. Tapi setelah pemimpin yang kepilih itu salah, dia ngomongnya sudah bukan main. Padahal dia tidak memilih. Ini kan juga kesalahan besar ya. Repotnya seperti itu juga. Kalau Anda tidak memilih kemudian Anda mengklaim pemimpin yang terpilih itu salah, Anda juga salah karena hak pilih Anda tidak Anda gunakan. Kan gitu ya. Ya. Jadi mari kita menjadi pemilih yang cerdas untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan ya, yang akan dimulai di tahun 2024 nanti. Baik Bu, pada saat ini tahapan pemilu itu sudah sampai apa ya sekarang ini? Ya baru Pantarlih itu ya. Iya, jadi coklit itu juga nih Pak, tahap untuk penyusunan data pemilih, pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan data pemilih yang kita lakukan sekarang dengan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih. Nah itu kan untuk memvalidasi data Pak, memastikan data yang di kami akurat dengan mengecek langsung ke masyarakat pemilih. Saat ini juga kami di tahapan untuk persiapan verifikasi faktual calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pak. Oh, DPD ya? DPD. Jadi, ini juga mau perfak nih, Pak. Perfaknya belum selesai ya ini ya? Ini proses untuk perfak. Yang DPD ya? Kira-kira ada berapa anggota DPD tuh, Bu? Kalau di Jawa Tengah ini ada 11, Pak. Ada 11 ya? Ada 11. Oh, ya. Kalau dari Sukoharjo sendiri? Kalau di Kartosuro ada 1. Jadi 11 itu Solo 1. Kartosuro ada 1. Kartosuro 1. Kartosuro masuk ke wilayah Sukoharjo ya, dapilnya termasuk ya. Tapi ini kan kalau DPD kan nanti lingkupnya Jawa Tengah juga. Kita akan memilih untuk DPD di Jawa Tengah. Betul. Terus untuk masyarakat Bu ini, mereka yang mau dicoklit ini nanti ya, atau yang belum dicoklit, kalau yang sudah tidak ada persoalan, baru sudah tahu. Kalau dia sedang mau dicoklit, kira-kira yang harus dipersiapkan oleh mereka itu apa Bu? Ketika teman-teman kami Pantarlih datang, tadi sudah kita pastikan dari tanggal 12 Februari sampai nanti terakhir 14 Maret. 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Nah, bagi masyarakat nanti kalau didatangi teman-teman Pantarlih kami, cukup nanti tolong untuk disambut dengan baik, disisihkan waktu untuk menerima teman-teman Pantarlih kami dan memberikan informasi yang sejujur-jujurnya tentang data kependudukan. Jadi nanti cukup menyiapkan KTPL, dan KK Pak, atau KTP elektronik dan KK ya. Dan KK. Cukup itu saja. Nanti kan teman-teman kami akan mencocokkan data yang sudah ada di kami dengan data yang sekarang ada. Misalnya nanti ada perubahan data, ada anggota keluarga yang sudah meninggal, tolong disampaikan juga ke teman-teman Pantarlih. Jadi biar nanti kita bisa memastikan ada perubahan data itu. Kemudian barangkali ada anggota keluarga yang dulu TNI atau Polri kan tidak punya hak pilih. Tapi nanti 14 Februari sudah pensiun. Kan sudah kelihatan mereka Pak. Misalnya tanggal sekian kan pensiun. Nanti bisa disampaikan ke teman Pantarlih kami. Atau ada anggota keluarga yang tanggal 14 Februari nanti sudah 17 tahun. Saat ini mungkin masih 16. Nah, nanti disampaikan saja sehingga nanti bisa kita data begitu Pak. Jadi kita sambil Pantarlih sambil ngecek perubahan datanya. Perubahan data. Jadi update ya. Update data. Jadi gini ya. Jika Anda itu memberikan data yang tidak sesuai, itu juga akan menghambat daripada proses pemilihan umum ya. Karena berarti data yang dicoklit, dicocokkan dan diteliti itu jadi tidak valid. Jadi kalau anggota keluarga Anda ada yang meninggal misalnya, itu laporkan saja pada petugas Pantarlih yang datang ke rumah Anda, dan juga termasuk perubahan data, misalnya di rumah ada calon pemilih baru, sampaikan. Nanti Anda siapkan fotokopi KTP elektronik dan KK, nanti Pantarlih akan melihat pada hari H yang bersangkutan pada saat pemilihan itu apakah dia sudah masuk dalam, apakah sudah mempunyai hak pilih untuk melakukan hak pilih pada hari H tersebut apa tidak. Pantarlih akan memberikan suatu keputusan dan gambaran terhadap data yang Anda berikan. Terus juga misalnya ada anggota ABRI ya di rumah Anda yang sudah pensiun juga pada saat itu dan dia punya hak pilih, otomatis juga perlu disampaikan kepada Pantarlih yang datang di rumah saudara. Sehingga
jangan sampai nanti ketika pilihan dia langsung komplain ke panitia. Karena tidak tercatat di tidak DPT. tercatat di DPT sebagai warga yang punya hak pilih. Nah, itu jangan sampai. Ya, maka ini dibuka seluas-luasnya, sampaikan informasi apa tentang kependudukan yang ada di rumah saudara masing-masing. Sampaikan pada pantarlih yang datang ke rumah Anda. Atau dulu yang masih sipil, Pak, sekarang ternyata sudah menjadi anggota TNI atau polisi. Berarti nanti disampaikan sebaliknya, tidak punya hak pilih. Dulu mungkin punya hak pilih, sekarang udah nggak bisa karena sudah menjadi TNI atau Polri. Jadi kalau dulu dia punya hak pilih tapi dia bukan anggota TNI dan Polri pada saat itu saat itu. Nah, sekarang dia misalnya terus bekerja diterima sebagai TNI atau Polri, dia otomatis hak pilihnya tidak bisa digunakan sampai pensiun. Ya. Kalau nanti udah pensiun baru silahkan hak pilihnya digunakan lagi gitu ya Bu ya. Pak Hadi. Ya, itulah keterbukaan daripada KPU dan seluruh panitia pemilu baik di pusat sampai tingkat daerah bahkan sampai di tingkat desa, teman-teman pantarlih semua perlu melakukan suatu kegiatan ini secara jujur, adil. Apa yang disampaikan masyarakat memang itu betul, lakukanlah dengan benar. Kalau misalnya ada suatu perubahan-perubahan, ini misalnya gini, ada suatu kesalahan tapi sudah terlanjur masuk di pantarlih, sudah dicoklit, ternyata itu ada suatu kesalahan, itu cara merubahnya bagaimana itu? Nanti kan ada uji publik juga, Pak. Jadi nanti warga kita kumpulkan, bisa memberikan masukan dari hasil coklit teman-teman itu juga. Prosesnya kan nanti tidak langsung jadi ya, Pak. Tetap kita sampaikan. Jadi prosesnya gimana itu? Mulai dari pantarlih itu masih DPS ya coklit. Belum, Pak. Belum. Ini baru pra DPS ya, baru di input data ya. Coklit dulu. Terus setelah itu selesai jadi setelah itu uji publik. Nanti sementara data sementaranya kan kita uji publik kan. Kita sampaikan ke publik biar dicermati juga oleh masyarakat setempat. Itu sudah jadi DPS itu kalau diuji publik itu. Iya, nanti ada daftar pemilih sementara, ada beberapa proses begitu. Setelah selesai baru DPT tadi ya. Itu ya prosesnya masih panjang. Prosesnya masih panjang banget ya. Ini masih bulan Februari ya. Coblosannya masih Februari. Bulan 2024, tapi tentu nanti sebelum itu sudah ada batas waktu untuk ditetapkan sebagai DPT kan gitu. Masih ada waktu yang panjang dan yang jelas nanti ada masyarakat bisa memberikan masukan juga, Pak. Barangkali tadi ada data yang kecer, data yang ada perubahan belum disampaikan nanti bisa disampaikan. Nah, itu jelas ya. Nah, terus berikutnya kalau di Sukoharjo ada berapa parpol nih, Bu? Kalau secara nasional nih, Pak, untuk peserta pemilu itu kan ada 18 partai nasional dan 6 lokal, totalnya 24. Yang nanti akan mengikuti di pemilu tahun 2024. 24 parpol? 24 parpol, yang 6 itu khusus untuk partai lokal Aceh. Oh, yang lokal Aceh. Kalau yang di luar 18. Aceh itu ada 24 parpol. 18. Oh, 18. Oh, jadi 24 itu plus yang di 6 Aceh lokal, itu, 6 lokal di. Yang kemarin ditetapkan itu kan 17 terus tambah 1 partai umat itu totalnya 18, Pak. Kemudian kalau partai lokal Aceh kan khusus nanti untuk di Aceh. Totalnya 24. 24 parpol ya. Luar biasa Indonesia ini mempunyai suatu ciri khas yang lain dari negara yang lain karena jumlah penduduknya juga banyak, politiknya juga kayak gitu luar biasa keterbukaannya sehingga berpotensi terjadi suatu persaingan ya. Kalau persaingan itu positif ya. Tapi kalau persaingannya itu menjadi tidak baik, memecah belah, itu yang tidak kita harapkan. Kan gitu ya, Bu ya. Di pemilu ini persaingannya ada regulasinya kan, Pak. Jadi bersaing secara ada aturannya. Justru ini legal, Pak. Justru legal ya. Memang persaingan legal, negara kita memang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi masing-masing parpol silahkan nanti berkompetisi. Disinilah ajang untuk saling berkompetisi gitu. Bagaimana kita harapkan ini juga menjadi pemilu ini menjadi sarana untuk menyatukan atau integritas menyatukan bangsa, sarana integrasi bangsa, Pak. Berbagai macam parpol berkompetisi, tapi kan suatu saat mereka juga akan berkoalisi ketika mencalonkan presiden misalnya. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada musuh yang abadi, Pak, dalam politik. Dalam politik itu memang dinamis. Suatu saat kita menjadi lawan, tapi suatu saat juga bisa menjadi kawan dalam koalisi. Itulah Indonesia ya. Memang
dari dulu sampai sekarang kita sudah terbiasa menjalani hal demokrasi yang demikian. Jadi tidak perlu kaget. Tidak perlu kaget. Tidak perlu kaget, dan itu bukan sesuatu yang membingungkan, dan itu harus kita hadapi dengan dewasa dan cerdas dalam kita berpikir. Yang terakhir ini Bu, bagaimana meningkatkan suatu integritas panitia pemilu KPU dan terus sampai komponen di penyelenggara bawahnya. Di bawahnya. Ya. Bagaimana supaya dia bisa terus berintegritas, karena integritas ini sangat diperlukan sekali bagi KPU dan seluruh tolak ukur komponennya. Kesuksesan demokrasi menika Pak, betul. sebagai penyelenggara. Ya, gitu. Tentunya kami sebagai penyelenggara harus menika bekerja sesuai dengan regulasi nggih. Kami untuk menjaga integritas harus jujur, adil, kemudian juga transparan. Kita bekerja sesuai dengan regulasi. Kami baik di RI, provinsi, kabupaten, kota maupun jajaran teman-teman kami, baik PPK, PPS saat ini yang bekerja Pantarleh, dan nanti ada KPPS juga, ada Trantip, ada sekretariatan juga. Sekretariatan PPK, PPS. Kita harapkan semuanya bekerja sesuai dengan regulasi. Kita harus menikah nggih Pak, harus jujur, adil, transparan. Betul. Kita harus akuntabilitas. Jadi kita memastikan semua regulasi itu kita lakukan dengan baik, sehingga kita pastikan juga integritas penyelenggara itu terjaga. Tidak perlu diragukan ya. Insya Allah semua sesuai dengan ya. Dan kita lihat juga, saya lihat nih KPU ini juga semuanya bekerja dengan penuh semangat dan berintegritas. Kita lihat mulai jadwal-jadwal yang sudah dibuat, time schedule-nya itu semuanya sudah dibuat semua, sehingga itu tahapan-tahapan yang sudah dibuat oleh KPU dalam tahapan pemilu ini persiapannya memang sudah cukup baik ya, cukup baik, sehingga nanti kita sudah sesuai dengan jadwal Pak. Sesuai dengan jadwal ya. Kalau misalnya ada perubahan pasti nanti juga dia akan menyesuaikan ya, karena KPU ini kan juga bekerja berdasarkan jadwal, tapi juga ada salah satu teknis yang di luar kemampuan seseorang, harus merubah suatu jadwal, mestinya nanti ada aturan mainnya sendiri. Mestinya begini ya. Begitu ya. Ibu, terima kasih sekali bisa hadir di studio podcast Pemerintah Sacemani. Semoga Ibu sukses dalam melaksanakan tugas untuk membawa kemajuan dan kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Amin, amin. Panjenengan ugi nggih Pak, sukses dan sehat terus. Terima kasih. Mengemban tugas di Desa Cemani. Amin, terima kasih. Demikian saudara-saudara sekalian, talk show kita tentang pemilu, persiapan ya di tahun 2024 nanti. Tahapannya tadi sudah dijelaskan tentang apa yang menjadi kewajiban saudara-saudara sebagai warga masyarakat di dalam mensukseskan pemilu di tahun 2024. Rabu 14 Februari ya Pak. Jangan lupa Rabu 14 Februari tahun 2024. Kita sukseskan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.